Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni SSI, calon guru penggerak Angkatan 8 UPT SMA Negeri 8 Pinrang. Fasilitator Melita Salamoni SPD. Pengajar praktek Muhammad Fajaruddin SPD. Modul kesimpulan dan refleksi 1.1.A.8 Koneksi antar materi. Tujuan pembelajaran khusus: peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun koneksi antar materi yang sudah saya pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Pendidikan harus berpihak pada anak untuk dapat memanusiakan manusia, memberi ruang dan bukan lagi sebagai objek, tetapi subjek utama dalam pendidikan. Seperti halnya pada asas taman siswa, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, pendidikan yang menghamba pada anak yaitu keharusan memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi pada anak sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pendidikan karakter dengan kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya di daerah saya, Sulawesi Selatan, yaitu filosofi Bugis, si pakatau, si pakainge, dan si pakalebi. Si pakatau artinya memanusiakan manusia. Si pakainge yaitu saling mengingatkan atau menuntun anak. Dan si pakalebi saling menghargai. Dalam hal ini adalah menghamba kepada anak. Berdasarkan pemahaman saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara di atas, adapun kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran tersebut, ada 3 hal yang menjadi pertanyaan pemantik, yakni 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada guru, teacher center. 2. Fokus pembelajaran adalah materi dan tercapainya target belajar atau KKM. 3. Tidak memahami karakteristik murid. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya memperhatikan aspek kognitifnya saja, tetapi juga aspek afektifnya, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya yang ada pada peserta didik. Kedua, murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek, di mana murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, bebas mengemukakan pendapat, dan bebas untuk berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak adalah selembar kertas putih yang sudah ada coretannya. Dilanjutkan seorang pendidik untuk menuntun dan menebalkannya. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, di mana pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus bisa mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.